Orang cenderung mengira, kalau adanya jin di dalam tubuh itu karena dikirim. Dikirim itu kalau memang sedang disantet orang atau digendam, atau dipelet. Ada banyak sebab jin masuk ke dalam tubuh kita, tanpa kita sadari. Bisa dari kita makan makanan yang haram sumbernya, misal uang dari mencuri, korupsi, preman malak, riba, pokoknya dari sesuatu yang haram. Malah kalau riba, misal kita pinjam uang di bank, uang itu langsung ada jinnya menempel di uang tersebut, tanpa kita ketahui dan jin dalam uang itu akan masuk ke beras. Kalau kita belikan beras dan kita makan, maka akan masuk ke dalam tubuh kita. Misal dibersihkan, ya sama saja, akan ada lagi, karena makannya dari harta riba, kalau tidak dibersihkan ia akan menumpuk di dalam tubuh. Dan membentuk sebuah kerajaan di dalam tubuh kita. Jin itu akan makan saripati tubuh kita, dan buang hajat di tubuh kita, dan semakin bertahun-tahun jin di tubuh kita itu bisa menyebabkan banyak penyakit, berawal dari non-medis dan menjadi medis. Dari makan makanan di warung yang ada penglarisnya, jadi karena beli makanan di warung, sedang ada penglarisnya, misal soto, mie, bakso. Kalau pakai penglaris, satu pentol bakso itu kalau penglarisnya kuat, bisa sampai miliaran jin. Itu kita telan, apa gak langsung penuh di dalam perut. Juga beli apa saja ke toko yang menggunakan raja, penglaris yang berupa tulisan raja, wafak, itu semua benda di warung itu akan ada jinnya, walau itu sayuran. Makan misal buah, misal pakai penyubur atau agar tidak diganggu hama, tapi berupa benda raja, minyak isian, dan lain-lain otomatis di dalam buah itu akan ada jinnya dari awal mula di pohon. Menelan gotri atau pelor yang diisi agar sakti. Pengisian ilmu agar kebal dan lain-lain maksud. Mempelajari tenaga dalam, pernapasan yoga, reiki, kundalini, ilmu hikmah dan kesaktian. Mengamalkan keilmuan hikmah, seperti asma-asma, hizib, ilmu pukulan, mahabah dan lain-lain. Malah kalau hizib itu bisa sampai berbahaya, kalau sudah intens diamalkan, karena masuk ke dalam titik latifah. Kalau dibersihkan bisa muntah darah, dan mata juga keluar darah. Suka mengambil benda-benda bertuah atau pusaka-pusaka dan menyimpannya, misal keris, batu aji, dan lain-lain. Melakukan amalia atau zikir yang tidak bersanad atau melakukan zikir yang niatnya mengharapkan keduniawian. Misalkan supaya ingin banyak duit, ingin punya rumah, ingin punya anak ganteng dan cantik, ingin punya cepat jodoh dan lain-lain, itu juga akan banyak jin yang masuk di badan kita. Meminum air ruqyah yang dibacakan Al-Quran, karena air itu diniatkan untuk penyembuh, maka yang masuk di air yang dibacakan Al-Quran itu adalah jin. Sebab orang yang membacakannya tidak ada keikhlasan di hatinya, tidak mengingat Allah. Kalau tidak percaya, boleh bawa air yang dibacakan ayat ruqyah, nanti kita mediumisasi isinya apa. Berzikir tapi di hatinya menginginkan keinginan sesuatu, selain Allah. Ingin wibawa, ingin sakti, dan lain-lain. Makan uang dari pesugihan, misal kita dapat uang, tapi tidak tahu uang itu ternyata adalah uang dari pesugihan. Karena uang pesugihan itu otomatis ada jin di dalam uang itu. Kalau dibelikan makanan, ya otomatis jinnya di uang pindah ke makanan, dan kita makan. Maka dengan sendirinya jin akan masuk ke badan kita. Makan makanan dari gaji apa saja, misal jadi guru, polisi, tentara, atau kerja pabrik, tapi masuk kerjanya lewat bantuan dukun, raja, nyogok, itu semuanya uangnya dengan sendirinya ada jinnya. Tapi jin siluman, iblis, yang masuk ke kita itu belum apa-apa jika dibanding yang sudah masuk lebih awal, maksudnya sejak kita di dalam kandungan masih sebentuk darah, dari situ iblis sudah memasukkan para jin atau yang disebut jin korin dan kawan-kawan ke dalam badan kita. Maksudnya apa? Jin korin bisa kita sebut spionnya iblis atau anak buah Dajjal, maksudnya agar keberadaan mereka yang sudah sejak bayi sampai kita dewasa atau selama kita masih hidup, itu agar iblis atau anak buah Dajjal mengetahui kelemahan kita. Misalkan kita lemah di perempuan, maka akan digoda dengan perempuan yang cantik dan selingkuh. Kalau kita misalkan lemahnya ekonomi, maka akan digoda dengan uang, disuruh mencuri. Oleh sebab itu jin korin itu harus dimuslimkan. Jin korin kalau sudah dimuslimkan ibarat jadi security di badan kita, apabila ada maling atau penyusup, itu melewati jin korin dalam tubuh kita, yang akan menghalau.
Jin korin bisa juga lemah atau sakit apabila kita sering sekali berbuat dosa kecil atau dosa besar, atau terluka oleh serangan-serangan sesama jin yang dibantu anak buah Dajjal, sehingga jin lain bisa masuk ke tubuh kita dan menyatu dengan tubuh kita. Kadang sudah ada yang menyatu dengan organ-organ tubuh kita, sehingga tidak terdeteksi keberadaannya seperti penduduk asli. Dan tentu mereka anteng membentuk sebuah gedung atau rumah yang disebut kerajaan, hanya perumpamaan saja. Sang Kiai